1571 Segel Luopo. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Tanah terberkati Langya, Benua Awan. Jurus pamungkas, tangan raksasa Myriad Self. Fang Yuan melayang di udara, auranya meledak dengan suara keras saat sebuah tangan raksasa muncul entah dari mana, menghantam tanah. Seketika, aliran udara terdorong keluar saat telapak tangan besar itu turun seperti gunung yang tumbang, menghantam tanah awan dengan keras. Benua awan dirancang oleh roh tanah Langya secara pribadi, terbuat dari tanah awan, mampu melayang di udara tanpa pernah mendarat. Tanah awan itu tidak kuat, tangan raksasa Myriad Self milik Fang Yuan memiliki kekuatan serangan peringkat 7, tangan ini menghancurkan tanah awan di sekelilingnya, jatuh ke laut luas di bawahnya. Fang Yuan sedang menguji jurus pamungkasnya, dia tidak mencoba menghancurkan benua awan, jadi saat tangannya mendarat di benua awan, formasi super abadi milik tanah terberkati Langya diaktifkan, cahaya perak yang menyerupai air mengalir muncul di benua awan. Setelah tangan raksasa Myriad Self mendarat di tanah awan, cahaya perak hancur saat tanah awan berhamburan, medan di sekitarnya berubah total, ada jejak telapak tangan besar di tanah yang kedalamannya beberapa meter. Fang Yuan berkehendak saat tangan raksasa itu segera menghilang. Melihat efeknya, dia mengangguk puas. Dengan Myriad Self Immortal Gu, tangan raksasa jauh lebih mudah digunakan sekarang. Di masa lalu, untuk menggunakan Myriad Self Giant Hand, Fang Yuan harus terlebih dahulu mengaktifkan jurus pamungkas Myriad Self dan menyimpan banyak sekali hantu jalur kekuatan di lubang abadi miliknya. Selanjutnya, dengan menggunakan hantu jalur kekuatan ini, dia harus menggunakan Gu kekuatan kelompok untuk melepaskan tangan raksasa jalur kekuatan. Prosesnya sangat membosankan. Jika dia tidak menyimpan hantu jalur kekuatan di lubang abadi miliknya, dia tidak dapat menggunakan tangan raksasa dalam pertempuran hidup dan mati. Namun, hantu jalur kekuatan tidak dapat disimpan untuk waktu yang lama, mereka akan menghilang setelah beberapa saat dan hancur dengan sendirinya. Itu dapat digunakan untuk pertempuran yang telah dipersiapkannya, tetapi dalam situasi yang tidak terduga, atau ketika ia disergap, tangan raksasa milik Myriad Self tidak dapat digunakan. Untungnya, Fang Yuan memiliki kebijaksanaan yang mendalam dan pikiran yang hati-hati. Ia selalu waspada terhadap situasi seperti itu, ia tidak berakhir di tempat yang canggung. Di masa lalu, menggunakan gerakan pembunuh milik Myriad Self sudah membutuhkan Gu abadi kekuatan diri, Gu kekuatan pahit, Gu meminjam kekuatan, Gu mengandalkan diri sendiri, memurnikan Gu roh esensi, Gu memperkuat efek, Gu kekuatan bumi, Gu api, air, angin, kekuatan petir dan banyak Gu fana lainnya. Tetapi sekarang aku hanya perlu menggunakan Gu abadi milik Myriad Self. Tapi sekarang, tangan raksasa milikku yang tak terhitung jumlahnya hanya membutuhkan Gu abadi milikku yang tak terhitung jumlahnya sebagai intinya dengan beberapa Gu kekuatan kelompok sebagai Gu fana pelengkap, itu membutuhkan kurang dari 30 cacing Gu secara total, dan sangat sederhana dibandingkan dengan masa lalu. Tangan raksasa milikku yang tak terhitung jumlahnya itu jelas tidak dapat digunakan sekarang. Setelah menyempurnakan Gu abadi milikku yang tak terhitung jumlahnya, Fang Yuan memodifikasi tangan raksasa milikku menjadi versi baru dengan menggunakan Gu abadi milikku yang tak terhitung jumlahnya sebagai intinya, Gu abadi kekuatan diri inti tidak lagi digunakan. Ini berarti bahwa Gu abadi kekuatan diri dapat digunakan dalam aspek lain. Tentu saja, dia juga dapat menambahkannya ke dalam jurus pembunuh tangan raksasa milikku yang tak terhitung jumlahnya untuk meningkatkan kekuatannya. Itu akan tergantung pada modifikasi Fang Yuan selanjutnya. Sebenarnya, tangan raksasa Myriad Self masih bisa ditingkatkan. Misalnya, jika kecepatannya tidak memadai, aku bisa menambahkan Gu mortal untuk memperbaiki kekurangan itu. Aku juga bisa menambahkan Gu abadi jalur jiwa agar tangan raksasa bisa menangkap jiwa juga. Lebih jauh lagi, kekuatan tangan raksasa hanya dibatasi oleh tanda dao jalur kekuatanku. Aku bisa terus memperkuatnya. Tangan raksasa saat ini memiliki kekuatan peringkat 7, tetapi belum mencapai puncaknya, itu karena tanda dao jalur kekuatan tubuh abadiku tidak bisa menahan kekuatan yang lebih besar. Fang Yuan baru saja mulai memodifikasi tangan raksasa Myriad Self, setelah mengubah inti Gu abadi, masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Di masa lalu, jurus pembunuh terlalu rumit dan menghabiskan terlalu banyak pikiran dan waktu, menambahkan lebih banyak cacing Gu akan menurunkan kegunaannya. Tapi sekarang, jurus pembunuh Myriad Self dipadatkan menjadi satu cacing Gu, prosesnya sangat sederhana,
dia bisa menambahkan lebih banyak Gu Mortal dan Gu Abadi untuk membuat tangan raksasa yang lebih kuat. Latihan Fang Yuan kali ini tidak hanya pada tangan raksasa jalur kekuatan, dia juga menguji formasi super abadi defensif Sekte Langya. Ketika Feng Jiuge menyerbu sebelumnya, formasi abadi ini sangat berguna. Ia menyelamatkan nyawa banyak varian manusia Gu Abadi dan juga membantu Sekte Langya melewati situasi sulit itu. Feng Jiuge menggunakan lagu pemisahan pada formasi abadi beberapa kali, tetapi Fang Yuan telah menduganya dan membagi formasi abadi menjadi banyak lapisan. Feng Jiuge memisahkan banyak lapisan tetapi tidak sampai ke intinya. Kali ini, Fang Yuan tidak hanya memodifikasi tangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya, ia juga memodifikasi formasi abadi dan memungkinkan jangkauannya meluas ke seluruh Sekte Langya. Sebelumnya, ketika tangan raksasa jalur kekuatan mendarat di benua Cloud Cover, formasi abadi ini adalah alasan mengapa efek destruktifnya berkurang. Setelah menguji tangan raksasa jalur kekuatan, ia beralih ke masalah yang lebih penting. Jurus pembunuh abadi, segel perlindungan aliran terbalik. Jurus pamungkas ini menentukan batas atas Fang Yuan, hanya melalui jurus ini ia dapat melawan peringkat 8. Saat ini, inti jurus pamungkas adalah domain terpencil dari surga dan bumi, Reverse Flow River, Myriad Self Immortal Gu, Perseverance Immortal Gu, Pulling Water Immortal Gu, dan lebih dari 100 Gufana. Meskipun lebih rumit daripada Myriad Self Giant Hand, jurus ini jauh lebih sederhana daripada Reverse Flow Protection Seal sebelumnya. Setelah menyederhanakan jurus pamungkas, tingkat keberhasilan aktivasi meningkat tajam, jurus ini lebih dapat digunakan dalam pertempuran sekarang. Selama pertempuran di Gurun Hantu Hijau, aku diserang secara diam-diam dan tidak dapat menggunakan Reverse Flow Protection Seal tepat waktu. Sekarang, waktu aktivasi telah menyusut drastis, aku seharusnya dapat menghadapi sebagian besar serangan. Petik 2. Namun, aku tidak dapat lagi menyembunyikan modifikasi Reverse Flow Protection Seal dan memasang jebakan. Trik yang aku gunakan pada Thunder Ghost True Monarch hanya bekerja sekali. Fang Yuan merasa itu sangat disayangkan. Jurus pamungkas Reverse Flow Protection Seal menjadi jauh lebih mudah digunakan sekarang karena Myriad Self Immortal Gu, tetapi ini adalah batas Fang Yuan saat ini. Menambahkan lebih banyak Gu abadi akan sulit. Dia tidak bisa lagi memasang jebakan seperti sebelumnya dan mengungkapkan segel perlindungan aliran balik baru dalam waktu singkat. Setelah beberapa deduksi, Fang Yuan kembali mengasingkan diri, menyimpulkan gerakan pembunuh lainnya. Meskipun Fang Yuan tenang, dia dipenuhi dengan tekanan. Melawan kekuatan besar seperti pengadilan surgawi, siapa yang tidak akan memiliki tekanan? Penyempurnaan Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya, tidak hanya untuk meningkatkan beberapa gerakan pembunuh. Motif sebenarnya Fang Yuan adalah untuk menciptakan gerakan variasi ketiga, Segel Luopo. Saya terpengaruh oleh gerakan pembunuh abadi Lu Weiyin dan hidup melalui 3 kehidupan. Mimpi-mimpi ini sangat mistis, terutama kehidupan ketiga. Itu adalah inspirasi besar untuk Segel Luopo saya. Petik 2. Tetapi saya memiliki banyak rintangan sebelumnya ketika menyimpulkan Segel Luopo, ada rintangan besar yang harus dilewati. Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya ini seperti jembatan yang memungkinkan saya untuk melewati rintangan ini dan mencapai kesuksesan. Fang Yuan merasakan kegembiraan dan antisipasi. Meskipun dia meningkatkan reputasinya dengan menggunakan pertarungan melawan Thunder Ghost True Monarch dan menekan Feng Jiuge, Fang Yuan tahu bahwa dia lebih rendah dari Feng Jiuge dalam banyak aspek. Feng Jiuge dapat melawan level 8 karena dia memiliki akumulasi tanda dao jalur suara yang dalam, yang setara dengan level 8. Bahkan tanpa Gu abadi jalur suara level 8 padanya, gerakan pembunuhnya dapat mencapai level kuasi 8 karena amplifikasi tanda daonya. Sementara itu, Fang Yuan dapat melawan level 8 karena dia menggunakan sejumlah besar tanda dao di dalam Reverse Flow River. Tanda daunnya sendiri di beberapa jalur mencapai level 7, tetapi dia masih jauh dari peringkat 8. Bahkan jika dia mencaplok tanah-tanah yang diberkati di dalam City Well, dia masih jauh dari peringkat 8. Fang Yuan tidak kalah dengan Feng Jiuge dalam hal bakat. Feng Jiuge tak tertandingi dalam menciptakan lagu angin asimilasi. Dia adalah Gu Immortal pertama yang mampu memanggil angin asimilasi. Sementara itu, Fang Yuan menciptakan Myriad Self dan menggabungkan kekuatan dan jalur perbudakan, itu juga merupakan ciptaan revolusioner. Keduanya sama-sama sepadan. Sekarang setelah Fang Yuan memadatkan jurus pamungkas menjadi Myriad Self Immortal Gu, statusnya telah meningkat lagi.
Karena dia dapat menciptakan jalur yang sama sekali baru di sepanjang rute pengembangan ini. Dibandingkan dengan jurus pamungkas saja, ada lebih banyak ruang untuk pengembangan. Jalur kultivasi Gu diciptakan seperti ini, beberapa merupakan perpaduan dari dua jalur, sementara yang lain merupakan subklasifikasi dari jalur yang sudah ada. Fang Yuan dan Feng Jiuge hanya berbeda dalam hal usia. Sudah berapa tahun Fang Yuan berkultivasi sejak kelahiran kembali? Feng Jiuge telah hidup selama ratusan tahun. Fang Yuan membuat prestasi seperti itu sebelum usia 50, sangat jarang dia bisa menandingi Feng Jiuge. Dibandingkan dengan orang normal, dia hanyalah monster, tingkat kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang tidak dapat dipercaya, itu tidak dapat dinilai secara normal. Bagaimanapun, kelahiran kembali Fang Yuan memiliki keuntungan besar. Dan sebenarnya, akumulasi tanda Dao Fang Yuan sendiri cukup tinggi. Tetapi sekarang, keinginan surga menentangnya dan membuat kesengsaraannya lemah sehingga dia tidak bisa mendapatkan tanda Dao. Mencaplok lubang abadi adalah salah satu caranya, tetapi elang surgawi ekstrim atas belum kembali padanya, sementara metode lain membutuhkan Gu abadi tertentu dan sulit untuk disempurnakan. Metode jalur makanan seperti camilan Gu abadi dapat digunakan untuk gerakan pembunuh memakan kekuatan, tetapi efisiensi peningkatan tanda Dao ini terlalu rendah. Sementara rumput tumbuh, kuda kelaparan, Fang Yuan secara alami memusatkan perhatiannya pada domain surga dan bumi yang terpencil. Fang Yuan memiliki beberapa domain surga dan bumi yang terpencil. Lembah Luopo, Gunung Danghun, sungai aliran balik, sumur. Kota, total 4 domain surga dan bumi yang terpencil. Di antara mereka, sungai aliran balik telah digunakan untuk segel perlindungan aliran balik, itu memungkinkan Fang Yuan untuk melawan keberadaan peringkat 8. Gunung Danghun telah hancur dan masih dalam tahap perbaikan. Sumur kota dibutuhkan untuk membesarkan manusia varian, dan dalam hal jalur aturan, Fang Yuan kurang. Target yang paling cocok adalah Lembah Luopo. Tingkat pencapaian jalur jiwa Fang Yuan biasa saja, tetapi ia memiliki warisan sejati jiwa spektral, warisan jalur jiwa nomor 1 di dunia ini, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Atas dasar itu, bersama dengan inspirasi yang diperoleh Fang Yuan dari cobaan 3 masa hidup, dan juga dengan Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya. Jika aku menambahkan cahaya kebijaksanaan, aku seharusnya berhasil menyimpulkan segel Luopo, kan? Fang Yuan merenung waktu berlalu dengan cepat, setengah bulan berlalu. Pada hari ini, Fang Yuan terbang keluar dari kota awan, formasi abadi di sekitar tanah terberkati Langya aktif dan meledak dengan cahaya keemasan, menyelimuti Fang Yuan. Cahaya keemasan menyala saat Fang Yuan menghilang di tempat, ketika dia muncul kembali, dia berada di tempat terpencil 1000 li jauhnya. Hari-hari ini, Fang Yuan memodifikasi formasi abadi super lagi, ia memiliki kekuatan untuk memindahkan orang lain. Karena sebelumnya, ketika Feng Jiuge menyerang orang-orang berbulu dan membunuh mereka, roh tanah Langya merasa sedih tetapi tidak berdaya. Roh tanah Langya mengingat pelajaran yang menyakitkan ini, setelah menyempurnakan Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya, ia menyarankan modifikasi ini kepada Fang Yuan. Sekte Langya membantu Fang Yuan untuk menyempurnakan Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya, menggunakan Gu rambut panjang untuk menyempurnakan formasi abadi dalam prosesnya. Fang Yuan tentu saja harus membalas budi dan memodifikasi formasi abadi sesuai keinginan mereka. Tingkat pencapaian jalur formasi Fang Yuan luar biasa, dengan bantuan cahaya kebijaksanaan, ia telah menyelesaikan modifikasi formasi abadi sejak lama. Sesampainya di tempat yang kosong, Fang Yuan menarik napas dalam-dalam saat ia mulai melatih jurus pamungkasnya. Jurus pamungkas abadi, Kaisar Yama. Seketika, penampilannya berubah, ia tinggi dan agung, ia mengenakan mahkota dan wajahnya kabur, ia menjadi tidak dapat dipahami. Jubah kekaisarannya memiliki sulaman hantu dan monster, jumlahnya tidak lagi seperti sebelumnya, ada lebih dari 1000 dari mereka. Ini adalah hasil dari kultivasi Fang Yuan baru-baru ini. Jurus pamungkas abadi, ledakan jiwa. Fang Yuan menggerakkan jarinya saat asap hitam keluar, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Namun karena perlindungan formasi abadi, benua awan bercahaya bersinar dalam cahaya perak, ia bertahan terhadap kekuatan ledakan jiwa hingga batas yang besar. Namun demikian, jurus pamungkas di puncak peringkat 7 tidak dapat dipertahankan oleh cahaya perak. Setelah serangkaian ledakan, area di sekitar Fang Yuan hancur, tanah awan berserakan saat sejumlah besar celah muncul di area beberapa li. Asap hitam menghilang,
Ledakan jiwa berakhir saat satu monster anak Yama menghilang di jubah kekaisaran Fang Yuan. Setelah beberapa saat, itu memudar seolah-olah tidak pernah ada sebelumnya. Ini adalah harga untuk menggunakan ledakan jiwa. Fang Yuan tidak keberatan dengan pengeluarannya. Setelah merenungkan ini, matanya bersinar dengan cemerlang. Jurus pembunuh abadi, medan perang Yama. Wus, angin kencang bertiup saat dunia berubah warna. Dalam 3 kedipan waktu, area sekitar yang luas diselimuti oleh medan perang abadi Fang Yuan. Tempat itu benar-benar terisolasi dari luar. Dalam jurus pembunuh medan perang ini, sekelilingnya berwarna hijau pucat dan kuning. Pandangan kabur seperti ada kabut. Angin gelap bertiup, menciptakan suara ratapan, menakutkan dan dingin. Fang Yuan mengeluarkan anak-anak Yama. Monster-monster ini terkekeh dan terbang bebas di medan perang Yama. Kekuatan mereka diperkuat, mereka seperti ikan di air. Setelah beberapa kali pengujian, Fang Yuan menyimpan semua anak-anak Yama dan berhenti menggunakan medan perang Yama. Langit kembali cerah saat ia kembali ke tanah terberkati Langya. Medan perang Yama adalah pencapaian terbesar yang telah diraih Fang Yuan dalam kultivasi terpencil ini. Sebelumnya, Fang Yuan telah menyimpulkan jurus pembunuh medan perang abadi bintang ungu kehidupan yang rusak. Jurus itu disiapkan menggunakan jalur kebijaksanaan Gu abadi yang ditinggalkan Raja Sejati Gunung Ungu. Fang Yuan menggunakannya untuk membunuh Yu Chan dan Qin Bai He. Namun keuntungan dari medan perang abadi bintang ungu kehidupan yang rusak adalah efek menyembunyikan dirinya dan mengisolasi dari dunia luar. Kelemahannya adalah butuh waktu untuk menyiapkan, persiapan sebelumnya sering kali diperlukan. Dan Gu abadi tidak bodoh, jika seseorang mencoba menggunakannya dalam pertempuran, mereka akan melarikan diri sebelum jurus itu disiapkan. Medan perang Yama diciptakan oleh Fang Yuan setelah mempertimbangkan situasinya sendiri, menggunakan banyak jurus pembunuh medan perang yang terekam dalam warisan sejati Spectral Soul. Medan perang Yama lebih rendah daripada Purple Star Broken Life dalam hal penyembunyian dan isolasi dari dunia luar. Keunggulannya adalah hanya membutuhkan 3 kedipan waktu untuk mengaktifkannya. Meskipun selama kurun waktu tersebut, Fang Yuan tidak dapat bergerak dengan baik, ia dapat dengan cepat digunakan dalam pertempuran. Dalam 3 kedipan waktu ini, selama Fang Yuan dapat memanfaatkan kesempatan dan mengejutkan musuhnya, mereka tidak akan dapat melarikan diri. Setelah diselimuti oleh medan perang Yama, keunggulan Fang Yuan akan sangat besar. Saat ini, aku dapat memaksa musuh untuk tetap tinggal dan kehilangan nyawa mereka jika mereka berada di peringkat 6 atau 7. Fang Yuan mendesah. Gu Immortal mudah dikalahkan, tetapi menangkap atau membunuh akan sulit. Pertama, ada banyak cara untuk melarikan diri. Gu Immortal tidak dapat menghadapi semua kemungkinan, beberapa metode melarikan diri pasti efektif. Kedua, Fang Yuan bertarung sendirian dan dicari oleh pengadilan surgawi dan surga panjang umur. Dia harus mengalahkan musuh-musuhnya dalam waktu singkat. Jadi sebelumnya, Fang Yuan sangat waspada saat memilih lawan. Jika Meng Tu tidak memiliki medan perang abadi yang dapat menjebaknya dan musuh-musuhnya di dalam dataran pedang musim gugur, Fang Yuan tidak akan mau melawan orang seperti itu. Begitu medan perang Yama selesai, Fang Yuan memikirkan metode lainnya, tangan hantu pencuri hebat. Tingkat pencapaian jalur pencuriannya berada di Grandmaster Agung, menggunakan Gu abadi pencuri agung dan penyembunyian hantu sebagai inti dari gerakan pamungkas, ia dapat menyimpulkan tangan hantu pencuri agung yang dapat mencuri Gu abadi peringkat 8. Gerakan ini dimodifikasi oleh Fang Yuan dan menjadi lebih efektif. Gerakan ini digunakan 2 kali tetapi berhasil mencuri token binatang jiwa Gu abadi peringkat 8, serta Gu abadi Bladewing peringkat 7. Situasinya dengan cepat berubah ketika Meng Tu kehilangan Gu ini, yang mengakibatkan kekalahannya. Dulu, aku tidak dapat menggunakan tangan hantu pencuri agung terlalu sering untuk mencegah identitasku bocor. Jika informasi keluar, orang lain akan lebih waspada dan mereka akan mencoba menyimpulkan tangan hantu pencuri agungku. Pengaturanku di dalam gurun hantu hijau juga akan ketahuan. Petik 2. Dengan medan perang Yama sekarang, aku dapat menjebak musuhku dan terus menggunakan tangan hantu pencuri agung untuk mencuri Gu abadi. Ada sedikit kemungkinan musuh melarikan diri, aku dapat membunuh dan menjarah mereka, untuk mengumpulkan sumber daya kultivasiku. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang kejam, niat membunuh yang dalam terakumulasi dalam dirinya. Dengan medan perang Yama, dia bisa mulai berjalan di jalan berdarah, membunuh musuh dan mencuri Gu sambil mencaplok celah mereka untuk mendapatkan tanda Dao. Fang Yuan tidak memiliki keraguan ketika harus membantai orang-orang yang tidak bersalah.
dia tidak merasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri. Fang Yuan menjilat bibirnya sambil menggelengkan kepalanya, sayang sekali, sekarang belum saatnya. Jika tanah terberkati Langya tidak terbongkar, jika tidak ada tekanan dari pengadilan surgawi, Fang Yuan akan pergi dan berkeliling membunuh orang. Tetapi yang terpenting sekarang adalah melindungi tanah terberkati Langya. Pada saat ini, pelestarian sekte Langya lebih penting bagi Fang Yuan daripada mencuri gua abadi. Tidak diragukan lagi, seiring berjalannya waktu, tekanan mental Fang Yuan semakin besar. Pengadilan surgawi tidak akan membiarkan ini berlalu, begitu mereka menyerang tanah terberkati Langya lagi, bahkan jika tanah terberkati Langya bersiap sepenuhnya, mungkin tidak akan dapat bertahan. Ini karena kartu truf dan rahasia sekte Langya terbongkar dalam pertempuran sebelumnya. Sementara itu, pengadilan surgawi masih memiliki fondasi yang tak terduga. Mereka dapat menggunakan beberapa kartu truf yang menargetkan sekte Langya atau membuat beberapa rencana brilian untuk membahayakan seluruh tanah terberkati Langya. Situasi terbaik adalah memindahkan tanah terberkati Langya sebelum invasi kedua pengadilan surgawi. Namun, pemindahan tersebut pasti akan disergap oleh pengadilan surgawi, bahkan kemungkinan besar Pangeran Feng Xian. Fang Yuan telah menyimpulkan hal ini dengan jelas. Melawan peringkat 8, Fang Yuan dapat membela diri tetapi ia kurang menyerang, itu cukup canggung. Ia punya dua cara sekarang. Salah satunya adalah menggunakan domain surga dan bumi yang terpencil untuk membentuk jurus pembunuh ofensif tingkat 8. Yang lainnya adalah menggunakan gua abadi tingkat 8 untuk menciptakan metode serangan juga. Di antara domain surga dan bumi yang terpencil, lembah Luopo adalah pilihan terbaik, dan juga satu-satunya pilihannya. Fang Yuan memiliki inspirasi untuk menyimpulkan segel Luopo, tetapi sayangnya, kemajuannya cukup lambat, bahkan setelah cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan cukup kesal. Dalam hal gua abadi tingkat 8, Fang Yuan memiliki 4, sikap, pedang kebijaksanaan, tahun mengalir seperti air, dan token binatang jiwa. Gu sikap adalah inti gua abadi dari wajah yang dikenal, tahun mengalir seperti air menghasilkan gu tahun, itu bukan untuk bertarung. Token binatang jiwa dibutuhkan dalam jurus pembunuh Kaisar Yama, itu tidak dapat dikeluarkan. Melihatnya, dia hanya memiliki gu abadi pedang kebijaksanaan yang tersisa. Ngomong-ngomong, Fang Yuan telah memperoleh gu abadi tingkat 8 ini sejak lama, untuk memberinya makan, dia telah menghabiskan banyak sumber daya. Tetapi dia tidak pernah bisa menggunakannya. Mengaktifkan pedang kebijaksanaan Gu Abadi membutuhkan esensi abadi tingkat 8 dari penggunanya. Inilah yang dirancang oleh Raja Sejati Gunung Ungu untuk Bo King saat itu, tetapi Fang Yuan hanya memiliki esensi abadi tanggal merah tingkat 7 sekarang. Ini adalah aturan tetap yang tidak dapat diubah. Dan faktanya, sebagian besar Gu Abadi tingkat 8 menggunakan esensi abadi tingkat 8, 3 Gu Fang Yuan lainnya adalah pengecualian. Gu Sikap menggunakan energi mental, tahun mengalir seperti air dapat menggunakan esensi abadi tingkat apapun, tetapi kekuatannya bergantung pada esensi yang digunakan. Token binatang jiwa menghabiskan fondasi jiwa penggunanya, dan hanya dengan melihat persyaratan aktivasi mereka, ketiga Gu Abadi adalah tingkat teratas di antara Gu Abadi tingkat 8. Memikirkannya, meskipun Fang Yuan memiliki banyak Gu Abadi dan warisan, jurus pembunuh ofensif tingkat 8-nya masih membutuhkan lembah Luopo. Aku berhasil menyimpulkan segel perlindungan aliran balik sebelumnya karena pencapaian tingkat Grandmaster jalur airku. Kali ini, untuk menyimpulkan segel Luopo, jalur jiwaku hanya tingkat master, ada penghalang besar. Fang Yuan memiliki tingkat pencapaian Grandmaster di banyak jalur pencurian dan jalur penyempurnaannya masing-masing adalah Grandmaster Agung dan Grandmaster Kuasi tertinggi, tetapi ia tidak dapat mentransfernya ke jalur jiwanya. Jalur jiwanya hanya pada tingkat pencapaian master. Tetapi aku memiliki cahaya kebijaksanaan, meskipun kemajuannya lambat, aku masih dapat perlahan-lahan memaksakan jalanku. Masalah terbesar sekarang adalah waktu, kuharap aku bisa melakukannya, Pada saat ini, dunia mulai berguncang, spiral gelap besar muncul entah dari mana. Oh tidak, ekspresi Fang Yuan berubah. Dia menyadari bahwa sumber spiral gelap ini adalah tanda dao yang ditinggalkan Feng Jiuge. Fang Yuan telah menyelidiki tanda-tanda dao ini sejak lama, roh daratan Langya melakukan hal yang sama. Keduanya merasa bahwa ini adalah metode pelacakan yang sulit disingkirkan. Namun sekarang, tanah terberkati Langya terisolasi dari dunia luar, tanda-tanda dao ini tidak memiliki ancaman. Namun,
Tak disangka bahwa tanpa ada yang mengendalikan dan menanamkan esensi abadi, tanda-tanda Dao ini benar-benar berkumpul menjadi spiral gelap. Hancurkan, teriak Fang Yuan, roh daratan Langya juga memberikan perintah yang sama pada saat yang sama. Formasi pertahanan yang dimodifikasi Fang Yuan segera diaktifkan. Namun pada saat yang sama, 4 sinar cahaya bintang melesat keluar dari spiral gelap. Dengan suara keras, spiral gelap itu menghilang. Cahaya bintang memudar saat 4 Dewa Gu muncul. Feng Jiuge, Chen Yi, dan Raja Sejati Hantu Petir hadir. Mereka dipimpin oleh seorang wanita abadi. Dia melihat sekeliling sebelum menatap Fang Yuan. Dia tersenyum, "Fang Yuan, akhirnya aku menangkapmu." Itu adalah pemimpin pengadilan surgawi saat ini, Dewa Gu jalur kebijaksanaan nomor 1, Peri Ziwei. Pengadilan surgawi menyerbu, 4 Dewa Gu muncul entah dari mana. Pupil Fang Yuan menyusut hingga seukuran jarum pentul. Bahkan dengan pengetahuan dan pengalamannya yang tak terhitung, dia merasa ini tidak masuk akal. Ada metode seperti itu, mengirim 4 Dewa Gu peringkat 8 sekaligus. Jika kita tidak menghancurkan spiral gelap itu seketika, aku khawatir lebih banyak Dewa Gu akan masuk. Meskipun Feng Jiuge bukan peringkat 8, tanda daunnya berada di level peringkat 8, Fang Yuan menempatkannya di level yang sama dengan peringkat 8. Dewa Gu peringkat 8 memiliki tanda dao yang sangat padat, hanya ada sedikit metode yang dapat memindahkannya dan sangat sulit digunakan. Bahkan jurus pembunuh abadi 7 pintu abadi yang digunakan Feng Jiuge sebelumnya tidak dapat memindahkan Dewa Gu peringkat 8. Jika Dewa Gu peringkat 8 ingin bergerak, mereka harus terbang sendiri melalui surga putih atau surga hitam yang tak terlupakan, kecuali mereka adalah ahli hebat jalur ruang angkasa yang dapat memindahkan diri mereka sendiri. Namun demikian, ahli hebat jalur ruang angkasa tersebut hanya dapat memindahkan diri mereka sendiri, mereka tidak dapat memindahkan keberadaan peringkat 8 lainnya. Dan pengadilan surgawi tampaknya telah menggunakan sebuah metode untuk memindahkan 4 Dewa Gu peringkat 8 secara langsung dari benua tengah. Metode seperti itu benar-benar tidak terpikirkan. Bahkan dalam 500 tahun kehidupanku sebelumnya, selama perang kacau 5 wilayah, aku tidak mendengar bahwa pengadilan surgawi memiliki jurus seperti itu. Memindahkan 4 Dewa Gu peringkat 8 sekaligus, yang bukan batasnya, dan bahkan dapat menciptakan efek pelacakan. Metode seperti itu benar-benar menakutkan, pertahanan apapun dapat dihancurkan, keuntungan memiliki jurus seperti itu bahkan dapat meluas ke pertarungan skala besar. Pikirkan tentang hal ini, selama perang kacau 5 wilayah, setiap Dewa Gu peringkat 8 menguasai suatu wilayah. Pada saat ini, jika pengadilan surgawi memobilisasi beberapa peringkat 8 untuk berteleportasi ke peringkat 8 musuh dan menyerang orang itu sebagai satu kelompok, mereka akan memiliki keuntungan besar dalam jumlah, mereka kemungkinan akan menang. Siapa yang dapat menahan serangan seperti itu jika mereka melakukannya beberapa kali? Kekuatan apapun akan sangat khawatir dan merasa tidak berdaya melawan ini. Dalam 500 tahun kehidupanku sebelumnya, mengapa pengadilan surgawi tidak melakukan ini? Apakah karena kondisinya tidak tepat, atau belum waktunya untuk melakukan ini? Kurasa aku mengerti sekarang. Pikiran Fang Yuan bergerak seperti kilat, dia mengerti mengapa. Jika pengadilan surgawi mengungkapkan bahwa mereka memiliki metode seperti itu, begitu beberapa Dewa Gu peringkat 8 meninggal di wilayah lain, mereka akan menjadi waspada, mereka akan bekerja sama dan membentuk aliansi besar melawan pengadilan surgawi. Itu adalah akal sehat. Jika mereka tidak bersekutu, seiring berjalannya situasi, setiap Dewa Gu peringkat 8 akan berada dalam bahaya besar setiap saat. Pengadilan surgawi dapat menyerang setiap Dewa Gu peringkat 8 kapan saja, mereka tidak bodoh, hanya dengan bekerja sama mereka dapat aman melawan pengadilan surgawi. Tentu saja, pengadilan surgawi tidak bodoh, mereka telah menyembunyikan jurus ini dan tidak menggunakannya. Mereka takut bahwa kekuatan besar jurus ini akan membuat daerah lain bekerja sama dan membentuk aliansi 4 daerah yang akan menargetkan pengadilan surgawi saja. Tetapi sekarang, untuk menyerang Fang Yuan, pengadilan surgawi harus menggunakan jurus ini terlebih dahulu. Itu menunjukkan betapa bertekadnya pengadilan surgawi dalam menyerang tanah terberkati Langya. Tidak, bukan hanya aku, mereka tergoda oleh Gu kebijaksanaan peringkat 9. Pada saat yang sama, mencaplok tanah terberkati Langya akan sangat membantu memperbaiki takdir Gu. Fang Yuan tersenyum getir pada dirinya sendiri. Serangan pengadilan surgawi terlalu tiba-tiba, meskipun Fang Yuan sudah siap secara mental untuk itu.
Tetapi tidak ada yang bisa dilakukan, metode pengadilan surgawi benar-benar di luar imajinasi Fang Yuan yang paling liar. Itulah sebabnya musuh seperti itu paling menakutkan. Karena mereka memiliki terlalu banyak kartu truf dari fondasi mereka yang sangat besar. Fang Yuan mendesah getir dalam hati. Pencuri. Pada saat yang sama, sementara Dewagu pengadilan surgawi lainnya tetap tidak bergerak, Raja Sejati Hantu Petir langsung menerkam Fang Yuan. Dia membenci Fang Yuan sampai batasnya, dia telah menjual 3 tulang rusuknya di surga harta karun kuning. Video itu terus diputar tanpa henti, itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Karena itu, Raja Sejati Hantu Petir langsung menyerang Fang Yuan dan menyerang, dia dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tetapi pada saat berikutnya, Fang Yuan menghilang saat cahaya keemasan menyala. Raja Sejati Hantu Petir meleset dari sasarannya, dia mendongak dan menatap tajam ke dasar formasi super. Huff, Fang Yuan sekarang berada di dalam formasi super, mengendalikannya sendiri. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengaktifkan formasi dan membawa semua Dewagu manusia varian yang tersebar di tanah terberkati Langya. Ketika dia baru saja bertindak, pengadilan surgawi juga melakukan hal yang sama. Jurus pembunuh abadi, lagu pemisahan. Feng Jiuge menggunakan jurus pamungkasnya saat lagu perpisahan dimulai, melawan semua guru ma abadi dan formasi abadi di dunia ini. Cahaya terang bersinar di mata Fang Yuan, dia melakukan banyak tugas saat formasi abadi itu terbang dan meledak dengan cahaya jingga merah. Di dalam cahaya merah itu, lagu perpisahan melemah saat suaranya menghilang. Untuk menghadapi lagu perpisahan, Fang Yuan telah membuat beberapa modifikasi pada formasi abadi itu. Itu sangat efektif saat digunakan sekarang. Feng Jiuge pernah membongkar beberapa lapisan formasi abadi ini menggunakan lagu perpisahan, tetapi sekarang, sebelum lagu perpisahan bahkan mendekati intinya, formasi itu telah dimusnahkan. Feng Jiuge mengerutkan kening dalam-dalam. Biar aku yang melakukannya. Peri Ziwei menjentikkan jarinya saat pelangi berbintang terbang keluar. Pelangi berbintang itu terbang seperti anak panah, terbang melewati awan dan angin, melesat ke formasi abadi super dan berubah menjadi awan pasir bintang, sangat menyilaukan. Formasi abadi itu aktif semakin cepat, pasir bintang ini menyatu dengan aktivasi formasi abadi dan mengungkapkan beberapa bentuk khusus, seperti awan atau debu, atau bahkan tong air. Peri Ziwei tersenyum tipis, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya, bergerak seperti gelombang lautan. Oh tidak, jurus pembunuh jalur kebijaksanaan ini dapat membantunya menyimpulkan cara kerja formasi abadi. Jurus itu juga dapat menghalangi kerja sama cacing gu dan membuat formasi abadi lebih lambat dan tidak lancar. Beberapa dewagu manusia varian yang datang dapat mengetahuinya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Hampir semua varian manusia gu immortals berlumuran keringat, mereka memiliki ekspresi gugup. Mereka dipenuhi dengan rasa takut dan tekanan yang sangat besar dari kiamat. Kelompok pengadilan surgawi terlalu kuat, mereka setara dengan 4 peringkat 8, bahkan mengabaikan Feng Jiuge, 3 lainnya adalah elit dan ahli peringkat 8, 1 bisa menjadi ancaman besar bagi tanah yang diberkati Langya, belum lagi 3 dari mereka. Aneh, mengapa Peri Ziwei tidak menggunakan papan catur konstelasi bintang? Fang Yuan telah benar-benar tenang, kecurigaan melintas di matanya. Pertarungannya melawan Peri Ziwei terjadi selama pertempuran alam mimpi perbatasan selatan. Sangat disayangkan bahwa papan catur konstelasi bintang ditinggalkan di pengadilan surgawi untuk mempertahankan gerakan pembunuh yang dilemparkan bintang. Jika tidak, aku akan dapat dengan mudah mengungkap formasi abadi super ini dengan efisiensi puluhan kali lipat. Peri Ziwei mendesah dalam hati, dia tidak menghentikan tindakannya. Jurus pembunuh jalur kebijaksanaan lainnya dilepaskan tanpa peringatan apapun. Fang Yuan bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya, tetapi formasi itu terkena dan pasir bintang yang menyerbu meluas hingga 2 kali lipat ukurannya. Merepotkan, Fang Yuan mengerutkan kening dalam-dalam. Pengadilan surgawi, apakah menurutmu sekte Langya kita mudah diganggu? Bunuh mereka. Pada saat ini, roh tanah Langya menggeram, raksasa perak yang terbentuk dari formasi pertempuran kuno raksasa surgawi Solor turun ke medan perang raksasa perak itu tinggi dan perkasa, merentangkan lengannya dan menyapu ke arah 4 dewa abadi benua tengah, arus udara yang kuat dihasilkan. Mata Chen Yi bersinar dengan cemerlang, mendengus, biarkan aku. Dibandingkan dengan raksasa perak itu, tubuhnya sangat kecil, tetapi auranya meledak dan melawan raksasa. Perak itu secara merata, jurus pembunuh abadi, tanaman rambat pengikat abadi.
Chen Yi menunjuk saat benang cahaya hijau giok yang tak terhitung jumlahnya memanjang ke arah raksasa perak dan melingkarinya. Raksasa perak itu meninju dengan ganas, tetapi karena halangan benang cahaya giok, itu terlalu lambat dan berubah arah, menabrak tanah awan dan menciptakan kawah besar saat tanah berhamburan. Chen Yi menyaksikan di samping tanpa bergerak, dia melayang di udara saat dia menunjuk raksasa perak itu dengan jari-jarinya. Benang giok pada raksasa perak itu bertambah jumlahnya, mengelilinginya dengan erat, benang-benang itu semakin tebal hingga mencapai batasnya, menjadi tanaman merambat yang tebal dan panjang, mengikat raksasa perak itu. Di dalam formasi pertempuran raksasa surgawi Solor, roh daratan Langya berteriak dengan marah, tanaman merambat pengikat abadi ini tampaknya telah melawannya sepenuhnya. Bahkan dengan kekuatan besar, dia tidak dapat menggunakannya dengan benar. Ini adalah situasi yang cukup membuat frustrasi. Rambut ke-6, roh daratan Langya berteriak. Rambut ke-6 segera menggunakan jurus pembunuh abadi saat cahaya keemasan muncul di raksasa surgawi Solor. Tanaman merambat pengikat abadi terpotong inci demi inci, tetapi mereka pulih dengan cepat. Chen Yi mencibir saat dia menggunakan jurus pembunuh lainnya. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya ditebang, mendarat di tanah awan, tetapi dengan bantuan Chen Yi, mereka tumbuh dengan cepat, berubah menjadi pohon-pohon besar. Pohon-pohon besar tersebar di sekitar raksasa perak, berubah menjadi lingkaran besar yang menjebak raksasa perak di tengahnya. Roh daratan Langya merasakan ada yang tidak beres, tetapi raksasa perak itu terikat oleh tanaman merambat pengikat abadi, ia tidak dapat bergerak menjauh. Pada saat ini, di antara pohon-pohon raksasa, daun dan cabang mulai terjalin, akar pohon di bawah tanah awan juga berkumpul menjadi bola dan muncul dari tanah. Dengan batang pohon sebagai pilar utama, cabang dan akar melingkar bersama dan membentuk sangkar besar. Jurus pembunuh abadi, sangkar penjara pohon kuno. Raksasa perak itu akhirnya terbebas dari tanaman merambat pengikat abadi ketika ia langsung terperangkap di sangkar penjara pohon kuno. Roh tanah Langya berteriak marah dan memerintahkan para dewa gu berburu untuk melepaskan jurus pembunuh ofensif mereka. Namun, sangkar penjara pohon kuno menahan serangan itu dan bahkan menggunakannya sebagai nutrisi untuk memperkuat dirinya sendiri. Roh daratan Langya melihat ini dan segera berhenti, dia mengujinya sebentar dan menemukan bahwa cara paling efektif untuk menghancurkan kandang itu adalah dengan tangan kosong raksasa itu. Para dewa gu berburu itu tidak berdaya, mereka hanya bisa memanipulasi raksasa surgawi Solor untuk melepaskan pukulan dan tendangan, menghantam kandang penjara pohon kuno itu. Sialan, roh daratan Langya mengutuk, dahinya dipenuhi keringat. Dia terjebak di sini dan tidak bisa membantu Fang Yuan, dia hanya bisa menyaksikan Feng Jiuge dan Peri Ziwei menargetkan formasi abadi super itu. Tanpa pilihan lain, roh daratan Langya harus mendekati dewa gu manusia batu itu, cepat, keluarkan naga tua itu. Raungan, terdengar teriakan naga saat sosok besar muncul di depan semua orang. Naga batu yang tak terlupakan. Tubuhnya terbuat dari batu, dipenuhi dengan tanda dao jalur bumi yang padat, tubuh naganya berat dan tebal, taring naganya tajam seperti stalaktit, megah dan besar, memiliki pintu masuk yang mengesankan. Naga batu itu tampak bergerak lambat, tetapi sebenarnya cepat saat terbang ke langit, melemparkan bayangan besar ke tanah. Keempat dewa pengadilan surgawi juga berada di bawah bayangan itu saat mereka mengangkat kepala, menunjukkan keterkejutan di wajah. Mereka, tidak kusangka tanah terberkati Langya memiliki naga batu abadi yang tersembunyi. Feng Jiuge mendesah. Peri Ziwei tersenyum, itu bukan milik tanah terberkati Langya, itu mungkin milik para dewa gu manusia varian itu. Sebagai ahli besar jalur kebijaksanaan, dia telah menyimpulkan kebenaran dalam sekejap. Biarkan aku menghancurkan naga batu ini. Raja sejati hantu guntur menjilat bibirnya saat niat bertarung melonjak. Tidak perlu. Chen Yi menggerutu saat dia mengulurkan jarinya, menggunakan gerakan yang sama lagi. Gerakan pembunuh abadi, tanaman rambat pengikat abadi. Tanaman rambat pengikat abadi membentang di sekitar naga batu abadi saat ia dibatasi, meskipun ia masih menyerang keempat dewa benua tengah. Keempat dewa itu menghindar sementara naga batu abadi itu menghantam tanah. Selanjutnya, Chen Yi menggunakan gerakan pembunuh sangkar penjara pohon kuno lagi dan menjebaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Para dewa gu manusia varian melihat ini dan merasa sangat terkejut dan kecewa. Bahkan roh daratan Langya menarik napas dalam-dalam, dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Naga batu purba yang mereka andalkan itu begitu mudah dibatasi. Sementara itu, di pihak pengadilan surgawi,
Chen Yi menunjukkan kehebatannya yang luar biasa, sementara Peri Ziwei dan Feng Jiuge menekan formasi abadi super, dan Raja Sejati Hantu Petir belum bertarung. Ekspresi Fang Yuan juga jelek, tetapi dia tidak merasa terlalu terkejut. Naga batu purba itu kuat dalam bertahan dan tidak takut. Begitu terluka, manusia batu dapat mengorbankan diri mereka untuk menyembuhkannya dengan cepat. Metode penyembuhan ini sangat tidak masuk akal. Ketika Dewa Gu terluka, sangat sulit dan merepotkan untuk menyembuhkan mereka. Semakin tinggi level kultivasi, semakin sulit mereka disembuhkan. Bagi Dewa Gu peringkat 8, jika mereka mengalami cedera, mereka harus memberikan perhatian penuh untuk menyembuhkan diri mereka sendiri tanpa gangguan. Namun metode penyembuhan naga batu purba itu dapat dilakukan di tengah pertempuran. Hal ini sering membuat banyak Dewa Gu pusing saat melawan mereka. Naga batu purba itu juga terkenal karena hal ini. Namun hari ini berbeda, ia melawan Dewa Gu peringkat 8 Pengadilan Surgawi Chen Yi. Pertama, Pengadilan Surgawi telah menekan dan membunuh Dewa Gu manusia varian. Karena didirikan atas dasar itu, mereka sangat akrab dengan naga batu suku manusia batu. Kedua, naga batu purba itu tidak memiliki Gu abadi peringkat 8 yang liar untuk digunakan, sementara Chen Yi memiliki jurus pembunuh peringkat 8 dan taktik terbaik untuk melawannya. Hal ini menyebabkan keuntungan terbesar naga batu purba itu menjadi hampir tidak berguna. Dan terakhir, jurus pembunuh Chen Yi benar-benar hebat, terutama sangkar penjara pohon kuno. Ia tidak takut dengan jurus pembunuh abadi, sulit untuk disingkirkan. Tidak mengherankan bahwa naga batu purba itu kalah dari Chen Yi. Meskipun ia berjuang keras, pembatasan padanya semakin tebal dan ketat. Tanpa bantuan eksternal, ia tidak dapat melepaskan diri dari tanaman merambat yang mengikat abadi, dan jelas bukan sangkar penjara pohon kuno di luar itu. Pria berbulu, kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Roh Tanah Langya berteriak ketika raksasa perak itu akhirnya menemukan celah di sangkar penjara pohon kuno dan menghancurkannya. Seperti yang diharapkan dari formasi pertempuran kuno kedua, raksasa surgawi Solor. Chen Yi mengevaluasi sambil tersenyum, bergumam, tetapi apakah menurutmu sangkar penjara pohon kunoku begitu mudah untuk dilepaskan? Gerakan raksasa perak itu berhenti. Roh Tanah Langya sedikit linglung, dia berbalik untuk melihat dan menemukan tangan kayu mencengkeram kaki raksasa perak itu. Apa itu? Raksasa perak itu berbalik dan menebas tangan itu dengan kedua tangannya yang menyerupai kapak yang memukul dengan keras. Tangan kayu itu terbelah oleh kapak tetapi hanya terbelah setengah, tidak sepenuhnya terpotong. Raksasa perak itu ingin menyerang lagi, tetapi raksasa kayu muncul dari bawah tanah. Raksasa kayu itu melepaskan tangannya dan menurunkan tubuhnya, menyerang dada raksasa perak itu dengan bahunya, membantingnya ke tanah. Para dewa abadi sekte Langya tertangkap basah, mereka hendak membuat raksasa perak itu berdiri, tetapi raksasa kayu itu menyerang tanpa henti. Akhirnya, ia melompat ke langit dan menghantam raksasa perak itu dengan bunyi dentuman keras. Di bawah tekanan yang sangat besar, seorang dewa abadi berbulu membuat kesalahan dan menggunakan jurus pembunuh abadi pada raksasa kayu itu. Raksasa kayu itu direvitalisasi saat luka-luka di tubuhnya sembuh, pada saat yang sama, ia tumbuh menjadi seukuran raksasa perak itu. Chen Yi mendengus puas diri, ini adalah jurus pembunuh abadi miliknya, patung dewa pohon raksasa, ia mewarisi properti kurungan penjara pohon kuno, jurus pembunuh abadi tidak menjadi perhatian, hanya serangan fisik yang efektif padanya. Jadi ini adalah kekuatan warisan sejati Genesis Lotus. Mata Raja Sejati Hantu Petir berkedip-kedip dengan cahaya terang. Pada saat ini, Chen Yi menunjukkan kekuatan besar, menekan raksasa perak dan naga batu purba. Ini adalah kekuatannya yang sebenarnya, sebagai tetua tertinggi pertama dari Sekte Teratai Surgawi, dan pewaris warisan sejati Teratai Genesis, dia memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Sebelumnya di Gurun Hantu Hijau, dia telah bertarung dengan sangat frustrasi. Sebagian besar waktu, dia bertarung di dalam istana kacang ilahi, takut merusaknya, dia tidak bisa bertarung dengan bebas, sementara lawannya, tetua tertinggi pertama klan Fang, memiliki keuntungan besar dengan jalur kekuatan, dia bisa bertarung dalam pertempuran jarak dekat dengan bebas, membuat Chen Yi sangat marah tetapi tidak punya pilihan. Sekarang, Chen Yi dapat menunjukkan keuntungannya yang sebenarnya, dia meletus dengan kekuatan pertempuran yang hebat, bahkan tanpa menggunakan kartu trufnya, pohon ilahi karma, dia berhasil menekan raksasa perak dan naga batu abadi. Chen Yi menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya saat pengadilan surgawi memperoleh keuntungan.
Yang lebih mengkhawatirkan Fang Yuan adalah mereka belum mengerahkan seluruh kekuatan. Bahkan Chen Yi, yang melakukan sebagian besar pekerjaan belum menggunakan pohon Dewa Karma. Meskipun Chen Yi lebih rendah dari Raja Sejati Gunung Ungu dan Adipati Long, dia masih merupakan ahli tingkat pertama di antara peringkat 8. Peri Ziwei dan Raja Sejati Hantu Petir serupa, sementara Feng Jiuge tidak dapat diremehkan. Aku harus bertindak sendiri. Chen Yi menekan naga batu dan raksasa perak yang tak terlupakan. Feng Jiuge dan Peri Ziwei melawan formasi super abadi. Sekte Langya hanya memiliki Fang Yuan yang memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8. Jika dia tidak bertindak sekarang, siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Dan kenyataannya adalah, roh tanah Langya telah mendesak Fang Yuan beberapa kali. Cahaya keemasan berkedip saat Fang Yuan muncul di depan Peri Ziwei. Peri Ziwei telah menduga hal ini, dia melambaikan tangannya saat hembusan angin ungu ilahi mulai bertiup. Saat angin bertiup, itu menyebabkan riak pada segel perlindungan aliran balik. Oh, jurus pembunuh ini. Hati Fang Yuan hancur. Angin ungu yang suci ini sebanding dengan kekuatan musuhnya, mirip dengan segel pelindung aliran balik, itu adalah tipe serangan balik yang defensif. Segel pelindung aliran balik tidak memiliki kekuatan ofensif, karena kedua gerakan memantulkan kerusakan berulang kali satu sama lain, tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Fang Yuan didorong keluar oleh angin ini. Fang Yuan, kamu akhirnya keluar. Kilatan petir berkedip saat Raja Sejati Hantu Petir Jinglan berteleportasi dan muncul di belakang Fang Yuan, tersenyum sinis dan penuh dengan niat membunuh. Petir Trisula hancur, teriak Jinglan saat 3 kilatan petir muncul dari ujung jarinya. Petir itu berderak dan berkumpul di udara, membentuk Trisula yang terbuat dari petir biru. Pelarutan petir Trisula mendarat di punggung Fang Yuan tetapi diblokir oleh segel pelindung aliran balik dan dipantulkan kembali padanya. Jinglan tertawa keras saat dia menelan pelarutan petir Trisula ini sebelum terbang menjauh dengan mata berderak karena percikan api. Hati Fang Yuan mencelos, oh tidak, jurus pamungkas pembubaran petir Trisula ini dimaksudkan untuk menyelidiki segel perlindungan aliran balikku. Meskipun Raja Sejati Hantu Petir bukanlah dewa abadi jalur kebijaksanaan, dengan Peri Ziwei sebagai ahli hebat jalur kebijaksanaan di sini, mereka dapat mencoba untuk mengungkap segel perlindungan aliran balikku di sini. Terakhir kali, karena jebakan Fang Yuan, Raja Sejati Hantu Petir dipukuli dan Peri Ziwei gagal. Namun, jebakan yang dipasang Fang Yuan terbongkar, tidak dapat digunakan lagi. Selama periode ini, Fang Yuan telah merencanakan dan berkultivasi dengan giat, membuat banyak persiapan. Pengadilan Surgawi melakukan hal yang sama. Mereka tidak hanya membantu Raja Sejati Hantu Petir untuk mengisi kembali gua abadi miliknya, Peri Ziwei bahkan menggunakan papan catur konstelasi bintang untuk menyimpulkan pembubaran petir Trisula bagi Raja Sejati Hantu Petir, untuk menghadapi segel perlindungan aliran balik milik Fang Yuan. Fang Yuan merasa berat hati tetapi dia tidak panik, sebenarnya, dia sudah menduga hal ini. Dia secara aktif menyerang dan mencoba bertarung dengan Peri Ziwei dan Raja Sejati Hantu Petir, untuk mengurangi tekanan pada yang lain. Kedua belah pihak bertarung terus-menerus saat medan benua awan benar-benar hancur. Suara pertempuran mereka bergema di seluruh langit, manusia-manusia berburu yang tak terhitung jumlahnya dan Master Gu sangat takut dan terkejut. Setelah raksasa perak menghancurkan patung dewa pohon raksasa, Chen Yi menciptakan yang lain. Naga batu purba itu terperangkap dalam tanaman merambat pengikat abadi, harapannya untuk melarikan diri sangat kecil. Bahkan Fang Yuan tidak dapat menahannya. Dia telah mencoba tetapi lapisan luar sangkar penjara pohon kuno terlalu tebal dan tidak takut dengan jurus pembunuh abadi, sangat sulit untuk melewatinya. Jurus pembunuh ini tidak kebal terhadap semua jurus pembunuh abadi, kita hanya kekurangan metode yang diperlukan. Jika aku punya cukup waktu, dengan metode jalur kebijaksanaanku, aku dapat menyimpulkan dan mengungkap jurus ini. Fang Yuan mendesah pada dirinya sendiri. Ini adalah inti dari jurus pembunuh warisan sejati Genesis Lotus. Itu seperti segel perlindungan aliran balik yang membuat seluruh pengadilan surgawi tidak berdaya melawannya. Sekarang, Fang Yuan berada di pihak penerima, melawan sangkar penjara pohon kuno ini. Dia memiliki perasaan yang sama seperti Peri Ziwei yang telah menghadapi segel perlindungan aliran balik sebelumnya. Setelah beberapa pertarungan, pengadilan surgawi masih berada di atas angin, dan keuntungan mereka semakin bertambah. Fang Yuan tidak menyimpulkan segel Luopo. Dia tidak memiliki jurus pembunuh tingkat 8 yang ofensif, dia dapat bertahan menggunakan segel perlindungan aliran balik,
tetapi dia tidak dapat menjadi ancaman bagi keempat abadi. Formasi pertempuran kuno Heavenly Giant Solar juga sama, meskipun para dewa Gu berbulu memiliki banyak metode dan chemistry yang mendalam, kali ini mereka tidak melawan Feng Jiuge, melainkan Chen Yi. Chen Yi memiliki metode yang kaya yang semuanya berada di level 8, tidak peduli seberapa keras roh tanah Langya melawan, dia ditekan oleh Chen Yi. Setelah beberapa saat, Peri Ziwei tiba-tiba mengerutkan kening saat dia memerintahkan, Senior Jinglan, pergilah dan temukan Gu kebijaksanaan. Pencuri kecil, aku akan melepaskanmu untuk saat ini. Meskipun Raja Sejati Hantu Guntur membenci Fang Yuan, gambaran yang lebih besar lebih penting, dia mencibir pada Fang Yuan sebelum terbang menjauh dari medan perang seperti kilat. Pihak Langya hanya bisa menyaksikan dengan pasrah saat dia pergi. Sebenarnya, invasi pengadilan surgawi bukan hanya untuk melenyapkan Fang Yuan dan mencaplok Langya untuk memperbaiki Gu takdir, tujuan terpenting mereka adalah untuk mendapatkan Gu kebijaksanaan liar. Gu abadi peringkat 9 yang legendaris ini telah lama berada di tangan Star Constellation Immortal Venerable. Pasukan biasa tidak dapat menggunakannya, tetapi pengadilan surgawi memiliki banyak cara. Lupakan yang lainnya, hanya dengan Gu kebijaksanaan ini, Star Constellation Chessboard akan menjadi rumah Gu abadi peringkat 9, kekuatannya akan meningkat tajam. Keuntungan ini saja sudah cukup bagi Peri Ziwei untuk datang secara pribadi. Sebelumnya, ketika keempat abadi pengadilan surgawi tiba, Peri Ziwei telah menggunakan gerakan pembunuh investigasinya. Meskipun jangkauan pencariannya meluas ke seluruh tanah yang diberkati Langya, dia tidak dapat menemukan Gu kebijaksanaan. Dan sekarang, dia hanya bisa mengirim Thunder Ghost True Monarch. Melihat Raja Sejati Hantu Petir telah meninggalkan medan perang, roh daratan Langya berteriak marah sambil takut bahwa manusia berbulu fana itu akan menjadi sasaran, tetapi karena ia dijebak oleh Chen Yi, raksasa perak itu masih dibatasi oleh tanaman rambat pengikat abadi dan tidak dapat bergerak, meskipun banyak lapisan telah ditarik. Itu cukup membuat frustrasi. Mereka mencari Gu kebijaksanaan. Mata Fang Yuan bersinar terang. Metode jalur kebijaksanaannya luar biasa, ia telah menyimpulkan niat pengadilan surgawi. Sangat disayangkan bahwa pengadilan surgawi tidak tahu bahwa Gu kebijaksanaan sudah berada di lubang abadi berdaulat Fang Yuan. Terakhir kali, mereka gagal mengambilnya dari tanah terberkati Langya, itu adalah kesempatan terbaik, kesulitannya telah meningkat ribuan kali sekarang. Kalau begitu, cahaya terang melintas di mata Fang Yuan, ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan terbaik. Binatang buas tahun tak terlupakan. Ia membuka lubang abadi dan mengeluarkan binatang buas tahun tak terlupakan monyet. Pada saat yang sama, ia menyerbu ke depan dan menggunakan gerakan pembunuh abadi yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang Peri Ziwei. Di antara 4 dewa pengadilan surgawi, ancaman terbesar bukanlah Chen Yi yang memiliki warisan sejati teratai Genesis, ahli peringkat 8 Raja Sejati Hantu Petir Jinglan yang dapat menahan jiwa spektral, atau Feng Jiuge yang memiliki lagu angin asimilasi, melainkan Peri Ziwei. Alasannya sederhana, dia adalah ahli hebat jalur kebijaksanaan. Hanya poin ini saja yang membuatnya menjadi pemimpin ekspedisi ini. Jika diberi cukup waktu, dia dapat menyimpulkan dan menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Dia harus melenyapkan dewa abadi jalur kebijaksanaan ini terlebih dahulu.